abot Mas jadi majelis sidang ini. Iya. Untung bukan sekretariat ya, bukan staf. Nah, tapi teman-teman staf sekretariat kan mendampingi juga pada proses itu. Si Jiloro telu tutup jendelane. Selamat pagi Bu Eni Stianingsih. Selamat pagi Mas Fauzi. Itu non sewu bisa dilepas. Keren. Di episode ke berapa ini ya, di bulan ini khususnya di bulan Juli ini podcast kita bincang-bincang masalah dukungan sekretariat dalam penyelesaian sengketa proses pemilu. Di masa yang seperti ini kan pandemi, khususnya di pandemi ini kan tetap kita lakukan sosialisasi tapi lewat media online. Iya. Di kesempatan kali ini Bu Eni apa kabarnya, sehat ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Iya. Saya juga sehat. Alhamdulillah Bu Eni. Memang kalau dulu memang kalau tanya kabar sehat apa enggak cuma basa-basi, tapi kalau di musim kayak gini tuh tanya sehat, tanya kabar tuh kayaknya sangat bermakna gitu. Karena itu tidak hanya buat kita tapi juga menjaga. Iya kan, menjaga yang lain, lingkungan juga. Iya. Bu Eni, kalau bicara masalah sekretariat gitu ya, memang posisi sekretariat dalam penyelesaian sengketa proses pemilu itu tugasnya apa saja, Bu? Oke, terima kasih. Sebelumnya saya sapa dulu boleh ya? Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Bawaslu yang saya hormati. Semoga semua dalam keadaan sehat, masih di suasana pandemi ya, apalagi ini masih PPKM ini Mas Fauzi ya. Jadi kita tetap melaksanakan tugas, tetap pakai protokol kesehatan. Kemudian jangan lupa sahabat Bawaslu juga tetap terapkan 5M prokes agar semua sehat. Baik, kita ke tema ya, kita akan berbicara mengenai dukungan sekretariat dalam penyelesaian proses sengketa proses pemilu. Nah, hal ini kita akan mengacu ke undang-undangnya dulu Mas Fauzi. Kalau kita pemilu otomatis kita pakai undang-undangnya Undang-Undang 7 2017. Nah, terkait dukungan sekretariat ini kita bisa melihat di pasal 147 ayat 1, di mana dijelaskan bahwa untuk mendukung kelancaran tugas dan wewenang Bawaslu, dalam hal ini Bawaslu Pusat, Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Kota, dibentuk Sekretariat Jenderal Bawaslu, Bawaslu Provinsi maupun Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kota, bahkan sampai ke Panwaslu Kecamatan itu ada sekretariatnya. Tetapi khusus yang Sekretariat Panwascam ini masih ad hoc. Nah, kemudian berlanjut di pasal 152, ketentuan ini mengenai organisasi tugas dan wewenang sekretariat akan dijelaskan lebih lanjut dengan peraturan presiden. Nah, maka kemudian kita akan masuk ke Perpres nomor 68 tahun 2018 yang mengatur tentang kedudukan, tugas, tata kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu RI, Sekretariat Jenderal Bawaslu Provinsi, Kabupaten, Kota. Nah, kemudian barulah kita akan berbicara mengenai tugasnya sekretariat itu apa aja. Nah, iya toh Mas. Karena kalau kita lihat di Bawaslu Kabupaten Kudus ya, kalau dalam keseharian menjalankan tugas kita, sekretariat itu pasti fasilitasi semua kegiatan. Nah, khusus dalam penyelesaian sengketa proses pemilu, kira-kira apa saja tugas dari sekretariat kan gitu? Yang pasti ya dukungan secara teknis, operasional, kemudian juga kalau ada koordinasi dengan Pemda dan instansi terkait juga harus difasilitasi oleh sekretariat. Nah, nanti kita akan berbicara banyak Mas mengenai ini, karena kan kalau kita berbicara mengenai penyelesaian sengketa proses pemilu kan dari tahap awal, berkas penerimaan permohonan dan sebagainya kan ada personel-personel dari staf sekretariat toh yang pastinya membantu. Ya, kalau seperti itu nanti kan ada kita mengacu ke Perbawaslu-nya. Nah, di Perbawaslu tentang tata cara penyelesaian sengketa proses pemilu kan dijelaskan di sana. Perbawaslu. Iya, secara detail berapa personel sekretariat yang akan membantu dalam proses penyelesaian sidang dalam mediasi maupun adjudikasi, siapa saja, perannya apa. Nah, itu di Perbawaslu 5 tahun 2019 sebagai perubahan atas Perbawaslu 7 tahun 2018. Nah, seperti itu Mas. Terus selanjutnya ini Bu Eni. Iya. Kan secara detail sudah diatur dalam Perpres, dalam undang-undang, dalam Perbawaslu juga.
di Bawaslu Kudus sendiri untuk mempersiapkan pemilu serentak 2024, apalagi tahun yang sama juga dilaksanakan pilkada, pilkada di tahun yang sama 2024. Bawaslu Kudus ini sejauh mana untuk mempersiapkan tadi penyelesaian sengketa proses pemilu, khususnya di dukungan sekretariatnya? Iya, baik, ini memang suatu hal yang sangat penting ya. Sahabat Bawaslu juga perlu mengetahui. Kita flashback dulu karena sebelumnya di tahapan sebelumnya Mas Fauzi, kebetulan di Kudus itu belum pernah ada untuk penyelesaian sengketa proses pemilu yang sampai komisioner jadi majelis sidang dan sebagainya. Tetapi ini tidak menyurutkan semangat kita ya di Bawaslu Kabupaten itu untuk saat-saat ini tuh untuk meningkatkan kapasitas. Semua harus bisa meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, terutama terkait tentang ketika besok ada permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu. Nah ini kan semuanya harus terlibat dari jajaran pimpinan, komisioner, kemudian dukungan sekretariat. Nah saat ini ada tugas dari provinsi, terutama dari Pak Kodim penyelesaian sengketa kan juga sudah melaksanakan mengagendakan untuk simulasi penyelesaian sengketa. Nah ini kan personel staf sekretariat siapa saja yang membantu dalam simulasi penyelesaian sengketa kan sudah dirapatkan bersama, kemudian sudah ditunjuk toh. Nah Mas Fauzi jadi apa waktu saat simulasi penyelesaian sengketa? Nah ini untuk proses pemilihan ya kalau kita simulasinya. Karena ada pasangan calon bupati dan wakil bupati, kemudian ada yang jadi pemohon, ada yang bertindak sebagai termohon, petugas penerima permohonan ya Mas Fauzi ya. Kemudian ada juga yang berperan sebagai sekretaris majelis, dalam hal ini harus ASN. Nah kalau di Kudus ini kan belum satker ya Mas Fauzi ya. Jadi di sini ASN-nya hanya ada 2, yaitu Polsek, Buporsek dan BPP. Nah jadi salah satu ini bisa menjadi sekretaris majelis yang dari ASN. Kemudian ada yang ditunjuk juga jadi notulen, saksi pemohon, saksi termohon, petugas keamanan, dan juru sumpah. Lah, teman-teman staf ini kalau harus punya bekal juga kan, bagaimana sih besok ketika ada penyelesaian sengketa. Iya, penyelesaian sengketa proses pemilu ketika ada permohonan datang, mereka harus prepare dari sekarang. Begitu juga dengan kami yang di jajaran pimpinan harus benar-benar tahu dan paham bagaimana mekanisme tata cara penyelesaian sengketa proses. Nah, walaupun yang diagendakan di Bawaslu Kudus ini untuk simulasi penyelesaian sengketa proses pemilihan, hal ini pun sangat berguna ketika besok ada pada saat pemilu 2024 itu kan serentak ya, tapi serentaknya di 2 tahapan. Jadi sesuai hasil konseling antara Komisi 2 dengan KPU dan pemerintah juga Bawaslu itu kan menyatakan bahwa tanggal 28 Februari 2024 itu tahapan pemilu presiden dan wakil presiden dan legislatif. Kemudian di 27 November 2024 diagendakan untuk pemungutan suara yang pemilihan bupati, wakil bupati, gubernur, wali kota. Nah, oleh karena itu ini juga sangat penting bagi jajaran staf sekretariat untuk mengetahui ketika disimulasikan kemudian benar-benar dijalankan prakteknya, apalagi di dokumentasi, itu kan teman-teman bisa semakin paham. Apalagi kita ada di Bawaslu Kudus kan ada diskusi. Diksiku kan itu juga program dari Divisi Penyelesaian Sengketa, itu sangat berguna banget bagi teman-teman staf sekretariat karena di Diksiku kan kita bisa berdiskusi apa saja terkait regulasi, terutama juga mengenai tugas-tugas. Misalnya Mas Fauzi besok jadi petugas penerima permohonan. Nah, kira-kira mau ngapain aja, tugasnya apa saja? Nah, sudah paham betul? Insya Allah sudah paham. Teman-teman yang lain juga harus tahu. Jadi ketika besok ada, semoga ya tidak ada, tapi kan ketika ada harus tetap siap. Jadi petugas penerima permohonan saya besok harus ngapain aja, apa saja berkas yang harus saya cek dan sebagainya. Nah, diharapkan dengan adanya simulasi penyelesaian sengketa pada saat masa jeda, ini kan masa jeda ya, tidak ada tahapan, Bawaslu Kabupaten Kudus ini personel-personelnya tidak hanya dari jajaran pimpinan, tapi staf-staf sekretariat itu semakin bisa mengasah potensinya. Nah, ketika besok sudah ada tahapannya ready gitu kan. Jadi ini pun juga penting bagi peserta pemilu. Seperti sosialisasi hari ini kan, bagaimana tata cara penyelesaian sengketa yang kita ada episode per episode itu kan juga sangat diperlukan buat peserta pemilu, biar yang sudah paham semakin paham, yang belum paham jadi paham Mas. Nah itu kita bicara mengenai cerita sekilasnya.
Bu Eni ini kan Iya. ngomong-ngomong juga di koordinator divisi SDM Iya. dan organisasi. Jadi untuk peningkatan kapasitas SDM juga Bu Eni ini yang menjadi koordinator Iya. yang melopori. Jadi nggak hanya di sekretariat saja, tapi di seluruh semua di Iya, betul. aparat pengawas di Bawaslu Kabupaten Kudus, Bu Eni yang Menyangkut personel ya, personel karena yang- sumber daya manusia. Ya. ngomong juga Bu Eni di Pilkada 2024 kan pemilu 2024 itu kan tahapannya mulai pada 2022. Direncanakan 25 bulan sebelum pelaksanaan. Jadi sekitar awal Maret ya, bulan Maret 2022. Iya. Penjelasan dari Pak Aban seperti itu ya. Itu kan sebentar lagi ya, Bu, Iya. 1 tahun lagi. Apalagi itu tahapan pemilu yang kita bahas juga belasan sengketa proses pemilu. Iya. Jadi persiapan kita ini sudah jauh-jauh hari disiapkan Iya. untuk mempersiapkan penyelesaian sengketa proses pemilu. Untuk petugas permohonan Bu Eni, saya kan dulu ditugaskan dalam simulasi Iya. jadi petugas penerima permohonan. Iya. Saya pengen lebih jauh paham lagi tentang tugas apa saja yang diemban petugas penerima permohonan itu Bu Eni. Iya. Jadi kan kalau kita berbicara mengenai penyelesaian sengketa proses pemilu, kenapa kok yang kita bahas pertama petugas penerima permohonan, Mas Fauzi? Ya iya, karena ketika ada permohonan, ada pemohon yang mengajukan berkas, yang pertama kali menerima itu kan petugas penerima permohonan. Artinya dia di garda paling Iya. depan kan. Nah, pemohon datang pastinya kan membawa berkas. Nah, berkasnya kan banyak sekali. Nah, petugas penerima permohonan, terutama yang di Bawaslu Kabupaten Kudus, dia harus tahu dan paham apa saja sih kira-kira berkas yang diajukan. Ini kan sudah pernah dibahas detail ya di episode yang podcast sebelumnya, di pertama kalau nggak salah ya. Pertama. Nah itu, tapi kan kita harus juga membahas sekilas di sini. Jadi petugas penerima permohonan harus tahu ketika ada pemohon yang datang membawa berkas, ini artinya dia datang mengajukan permohonan secara langsung. Karena nanti juga ada yang bisa mengajukan permohonan secara tidak langsung, Mas. Nah, kita akan bahas lebih lanjut. Nah, untuk yang datang secara langsung ini, maka kemudian petugas penerima permohonan harus tahu, saya harus ngapain, ya harus mengecek dulu berkas-berkasnya itu. Nah, berkas-berkasnya apa? Sesuai yang tertuang dalam formulir PSP 01. Ada banyak hal. Lah ini nanti kita bedakan, langsung kita bedakan antara formal dan material. Tapi sebelumnya kan petugas penerima permohonan itu kan akan memberikan tanda terima berkas dulu dalam formulir PSPP 02. Nah, kemudian dicek kelengkapannya. Kemudian verifikasi formalnya untuk petugas penerima permohonan itu identitas pemohon, identitas termohon. Identitas pemohon ini termasuk apa? Ada nama, alamat, kemudian nomor telepon, atau faksimil dan fotokopi KTP. Nah, identitas termohonnya apa? Ya nama, alamat, nomor telepon. Yang lainnya juga harus dicek dulu secara menyeluruh oleh petugas penerima permohonan pada saat pemohon datang. Orang yang jelas mengenai kewenangan penyelesaian sengketa itu ada atau tidak. Tapi bukan yang memverifikasi ya, karena yang memverifikasi formalnya nanti ada pejabat struktural. Nah, verifikasi materialnya ya. Tapi pada saat pemohon datang otomatis kan mengecek dulu, oh sudah ada orang yang jelas mengenai kewenangan penyelesaian sengketa belum, kedudukan pemohon, kedudukan termohon, orang yang jelas mengenai tenggang waktu pengajuan. Nah ini penting, Mas. Kenapa? Bisa jadi seorang pemohon yang datang mengajukan berkas langsung dinyatakan gugur. Kenapa? Sudah lewat batas waktu, kadaluarsa. Masa tenggang waktunya berapa? 3 hari kerja. Nah, jadi begitu ada objek yang disengketakan, misalnya ini sengketa antar peserta dengan penyelenggara, itu kan KPU mengeluarkan berita acara atau surat keputusan. Nah, kemudian ketika ada yang merasa dirugikan, peserta pemilu bisa mengajukan permohonan. Nah, ternyata dia datang ke kantor Bawaslu sudah lewat dari 3 hari kerja, ya tidak bisa. Nah, tidak bisa. Sejak keputusan itu ditetapkan, nah, otomatis dianggap kadaluarsa. Nah, ini nanti akan saya jelaskan pada saat permohonan tidak langsung. Kenapa sih penting ini? Jangan sampai kadaluarsa kan gitu. Jadi kalau kita permohonan tidak langsung melalui aplikasi kan bisa saat itu juga sudah ada masuk permohonannya meskipun belum bisa datang ke kantor. Nah, kemudian penyebutan secara lengkap mengenai objek yang disengketakan itu apa?
dari pemohon, kemudian uraian alasan pemohonan berupa fakta, buktinya apa, dan hal yang dimohonkan untuk diputus. Nah, petugas penerima permohonan ini memastikan juga bahwa ini harus rangkap 4. Nah, kan yang satu itu salinan asli, kemudian bermaterai cukup, dilegis di kantor pos, kemudian ada 3 salinan rangkapnya, dan ada apa? Format filenya dalam bentuk Word. Nah, itu Mas. Jadi kira-kira ketika ada pemohon datang itu kan harus petugas pemohonan sudah siap, ready dengan ini. Apa saja sih yang harus saya cek untuk berkas? Nah baru kemudian ketika memang sudah kita petugas penerima permohonan menuangkan dalam bukunya juga kan ada buku PSPP 02. Nah seperti itu. Selain itu juga petugas harus menyiapkan berkas-berkasnya, PSPP-nya juga yang harus diteliti. Iya, jadi misalnya ada pemohon datang terus kalau petugas penerima permohonannya tidak tahu ini saya harus ngecek apa, waduh, ya jangan sampai kan nggak boleh seperti itu. Makanya kita harus prepare dari sekarang kan itu. Teman-teman personel sekretariat itu sudah mengetahui lah. Nah, karena kita belum, maka kita perlu itu untuk simulasi itu. Saya dulu juga pernah Mas simulasi waktu dulu ya di BIMTEK di Bawaslu RI di Banjarmasin waktu itu, tapi kita simulasi untuk penyelesaian sengketa proses pemilihan pilkada yang lalu. Itu pun seperti itu, komisioner untuk peningkatan kapasitas, ada yang bertugas sebagai penerima permohonan, ada yang termohon dan seperti itu. Jadi proses jalannya sidang itu kita harus paham bagaimana prosesnya, mulai dari petugas penerima permohonan sampai tahapan berlanjut sampai akhirnya ada putusan. Nah itu kan keterlibatan sekretariat ini sangat penting, apalagi kerjasama antara sekretariat ini juga diperlukan, dan pastinya dukungan dari koordinator sekretariat karena beliau kan yang memimpin staf secara langsung. Gitu Mas Fauzi. Itu kan permohonan secara langsung ya, iya. Oleh Bu Eni. Iya. Kalau permohonan secara tidak langsung itu seperti apa? Iya, kalau permohonan secara tidak langsung kita akan membicarakan SIPS. Apa itu? Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa. Tadi kan sudah dijelaskan petugas permohonan ini memverifikasi syarat formil. Iya. Nah, terus kelanjutannya untuk yang verifikasi material siapa Bu? Kewenangan siapa? Oh ya, jadi sebelum kita berbicara mengenai SIPS ya kita tuntaskan dulu yang petugas penerima permohonan Mas Fauzi. Jadi petugas penerima permohonan itu memverifikasi secara formal. Artinya kan gini, berkas itu bisa diregister kalau terpenuhi syarat formal dan material, kan itu yang harus dipahami. Nah, syarat formalnya apa? Tadi yang sudah saya sebutkan, identitas pemohon, termohon, itu diverifikasi formal oleh petugas penerima permohonan. Nah, selanjutnya yang melakukan verifikasi material, ketentuan-ketentuan selain itu tadi yang sudah saya sebutkan ya, banyak sekali, ada 7 item tadi, adalah pejabat struktural di lingkungan Bawaslu. Nah, berhubung Kudus ini belum satker Bawaslu Kudus, otomatis secara langsung ya adanya ya koordinator sekretariat. Jadi nanti bisa memverifikasi secara material semuanya. Nah, apabila sudah lengkap, formalnya lengkap, materialnya lengkap, maka akan diregister dengan formulir PSPP 05. Yang meregister siapa? Ya pejabat struktural, dalam hal ini kalau di Kudus berarti koordinator sekretariat, dengan persetujuan dari pimpinan. Jadi komisioner semua sudah tahu Mas. Nah sekarang kalau langsung diregister oleh petugas penerima permohonan, bisa jadi nanti ada kekeliruan bagaimana. Jadi semua harus sepengetahuan pimpinan. Jadi ketika ada berkas masuk, otomatis kan koordinator sekretariat juga akan melaporkan ini ada berkas masuk terkait permohonan ini kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Kudus. Pastinya Ketua Bawaslu Kabupaten Kudus akan memberitahu semua pimpinan. Nah, seperti itu. Jadi kalau sudah setuju dianggap syaratnya terpenuhi, formal dan material, maka diregister tadi. Nah, bagaimana ketika ternyata Mas Fauzi, berkasnya belum lengkap? Nah, otomatis kan petugas penerima permohonan bertugas untuk memberitahu pada pemohon. Iya, pada pemohon, pada hari yang sama juga. Pada hari yang sama. Iya, pada hari yang sama. Kita kan tahu ya kalau proses penyelesaian sengketa proses pemilu ini kan ada jangka waktunya kan tidak lama. Prosesnya dari saat diregister sampai
ada putusan itu kan hanya 12 hari. Nah, kalau tidak pada hari yang sama itu kan nanti waktunya tidak cukup. Iya. Nah, ketika tidak lengkap berkasnya, otomatis segera harus dilengkapi oleh si pemohon dalam jangka waktu berapa ya, 3 hari kerja lagi sejak pemberitahuan dikasih tahu kalau belum lengkap. Nah, ternyata misalnya dalam 3 hari tadi pemohon tidak bisa melengkapi berkas yang dibutuhkan, otomatis kan belum lengkap, maka tidak bisa diregister, Mas Fauzi. Tidak bisa diregister. Tidak dikasih jangka waktu lagi. Enggak, sudah itu jangka waktunya cukup 3 hari itu, 3 hari kerja. Nah, kemudian ketika tidak bisa diregister dituangkan dalam formulir PSBB 07. Nah, itu pun juga pejabat struktural yang menyampaikan secara tertulis. Nah, prosesnya seperti itu. Jadi kalau kita melihat hari kerja ini kan beda dengan hari kalender. Ini juga sahabat Bawaslu perlu tahu bedanya apa ya. Kalau hari kerja ya berarti Senin sampai Jumat. Kalau misalnya ada pemohon datang hari Jumat, kan hitungnya hari kerja, Mas. Yeah. Pemohon datang hari Jumat misalnya, kemudian ternyata berkasnya belum lengkap, maka harus melengkapi dalam 3 hari kerja. Otomatis yang Sabtu Minggu tidak dihitung, maka 3 harinya ya dari Jumat, kemudian Senin depan dan Selasa depan. Nah, itu juga perlu tahu, jangan sampai keliru atau mungkin salah pemahaman, dipikirnya sama kan gitu. Itu juga masyarakat perlu tahu. Gitu, Mas Uzi. Terus yang tadi Bu, permohonan langsung berarti kan ada permohonan tidak langsung atau melalui SIPS tadi. Iya, aplikasi SIPS ini aplikasi khusus yang disediakan Bawaslu ya untuk menjembatani, apalagi kondisinya juga seperti ini tuh sangat cocok ya, karena Mas di Perbawaslu 5 tahun 2019 pasal 46 itu kan diundangkan 5 April 2019 ya. Nah, di ketentuan pasal 46 dijelaskan bahwa sistem informasi penyelesaian sengketa ini dibentuk paling lama 1 tahun sejak Perbawaslu diundangkan. Nah, sekarang tidak ada SIPS ini. Iya. Nah, kalau pemohon mengajukan permohonan lewat SIPS, lewatnya mana? Lewatnya ya link ya. Jadi ada link khusus. Jadi sahabat Bawaslu ketika ada pemohon yang mengajukan berkas permohonan secara tidak langsung, itu bisa melalui laman SIPS di www.sips.bawaslu.go.id. Nah, kemudian ketika sudah masuk ke link itu, nanti kan ada yang harus diisi, Mas. Formulirnya yang harus diisi itu yang di PSBB 03 untuk pendaftaran permohonan. Jadi ketika sudah dibuka nanti bisa diklik menu pendaftaran, kemudian nanti pemohon akan mendapatkan username dan password ya. Ketika ada mendapatkan username dan password, kemudian sudah bisa memasukkan, ada notifikasinya kan, bisa memasukkan dokumen dan berkas yang dilampirkan. Kemudian setelah di situ sudah terkonfirmasi, berkas-berkas yang dimasukkan dalam aplikasi SIPS ini juga masih harus diserahkan secara fisiknya ke kantor Bawaslu. Jadi secara fisiknya juga harus diserahkan dalam waktu sama 3 hari kerja. Nah, kemudian ada personel lagi sekretariat yang harus menjadi tugas dalam operator SIPS ini. Itu beda lagi sama petugas penerima permohonan. Iya, beda lagi. Jadi petugas dari operator SIPS ini wajib memasukkan berkas permohonan ke dalam SIPS tiap tahapan. Baik Bu Eni, tadi kan sudah dijelaskan bahwa penyelesaian sengketa berkas pemilu ada mediasi dan juga adjudikasi. Dalam hal mediasi ini, peran sekretariat itu bagaimana dan apa saja kira-kira? Iya, jadi kan begini ya, sekilas dulu kita flashback ya. Pada episode sebelumnya kan juga sudah dijelaskan ya. Jadi ketika ada pemohon yang mengajukan berkas permohonan sengketa baik antar peserta dengan penyelenggara maupun sengketa antar peserta dengan peserta, nah itu kan ada tata caranya beda, Mas. Kalau permohonan yang antar peserta dengan peserta itu nanti ada proses khusus yang bisa diselesaikan dengan cara cepat. Nah, ini beda lagi. Nah, kalau kita membahas mengenai permohonan antar peserta dengan penyelenggara, ada pihak termohon. Nah, ini ada yang namanya mediasi untuk menjembatani. Nah, Bawaslu bisa sebagai mediator.
Dalam hal ini yang bertugas menjadi mediator adalah komisioner selaku pimpinan sidang. Nah, personel sekretariat yang membantu pada saat mediasi ada berapa? Tidak banyak, Mas. Hanya 2 cukup. Yang berperan sebagai satu sekretaris, yang satunya notulen. Tetapi kan yang bertugas pas hari H mediasi. Untuk sekretariat tetap harus menyiapkan prasarana dan prasarananya, toh? Iya, tempatnya dan sebagainya dan sebagainya, formulirnya, berkas-berkasnya dan semuanya. Nah, itu dalam proses sidang mediasi. Nah, ini kan kita bisa lihat ya di Perbawaslu 5 2019 membacakan tata tertib mediasi. Nah, pernah melihat nggak sidang mediasi seperti apa? Sidang mediasi itu kan harus tertutup. Iya, tertutup. Kan jadi pihak pemohon termohon, kemudian mediator sebagai pimpinan sidang, kemudian melaksanakan proses mediasi itu sebagai penjembatan ya. Tidak boleh memihak salah satu. Nah, itu kan. Jadi sekretaris ini sebelumnya juga harus membacakan tata tertib mediasinya seperti apa. Kemudian setelah proses mediasi ini berlangsung, apakah hasilnya sepakat ataukah tidak sepakat? Nah, seperti itu, Mas. Jadi sekretaris ini juga akan membuat BA untuk mediasi mencapai kesepakatan. Berita acaranya tertuang di PSPP 12. Pastinya ini kan sesuai hasil dari mediasi. Nah, kemudian apabila mediasi tidak mencapai kesepakatan, maka sekretaris mediasi ini juga membuat BA berita acara yang dituangkan dalam PSPP 14. Nah, bila mana tidak sepakat, kemudian kan berlanjut ke sidang adjudikasi. Mediasi ini berlangsung berapa hari? Hanya 2 hari toh, Mas Fauzi. Nah, hanya 2 hari. Selanjutnya adalah proses untuk adjudikasi. Lah, kapan? Nah, itu kan ada jadwalnya. Nah, biasanya pada saat sidang mediasi itu pemberitahuan mengenai sidang adjudikasi kapan itu bisa disampaikan oleh pimpinan sidang, pimpinan mediasi melalui lisan. Nah, secara lisan langsung ke pemohon dan termohon. Nah, yang itu kan sekretaris, yang sekarang yang tadi yang satu lagi notulen. Notulen ya. Sebelum ke notulen ini ada yang kelewat, Mas Fauzi. Nah, termohon dan pemohon ini bisa di dalam mediasi ini kan ada pemanggilan toh sebelumnya. Nah, itu tadi loh yang kelewat ya. Jadi ketika penerima permohonan tadi sudah mengecek semuanya, kemudian diregister lengkap kan, kemudian ada pemanggilan para pihak. Nah, pemanggilan para pihak ini kan menyampaikan surat secara tertulis. Nah, jadi sekretariat juga ini yang menyampaikan ke pemohon dan termohon bahwa akan ada sidang mediasi. Nah, seperti itu kan. Kemudian berlangsung sidang mediasi. Nah, di sini ada juga notulen selain sekretaris tadi ya. Lah, notulen itu kerjaannya apa? Tugasnya yang mencatat, Mas. Mencatat pokok-pokok pembahasan. Jadi apa saja yang berlangsung pada saat mediasi, pada saat mediator tuh membuka, kan pastinya pertama pembukaan dulu dah, pembukaan sambutan pembuka dari mediator, kemudian pemohon menyampaikan apa yang dimohonkan, kemudian biasanya tidak langsung jawaban termohon. Kalau misalnya pada saat mediasi pertama itu termohon sudah siap dengan jawabannya, bisa langsung disampaikan. Tetapi kalau tidak kan bisa besoknya, masih ada waktu 2 hari. Nah, notulen ini bertugas mencatat pokok-pokok pembahasan pada saat jalannya mediasi dengan atau tanpa alat bukti elektronik atau aplikasi penunjang. Nah, jadi mencatat. Nah, kalau kita biasanya rapat di kantor itu kan ada ya yang bertugas notulen rapat. Nah, ini lebih apa ya? Lebih sakral bahasanya. Lebih sakral gitu ya bahasanya, karena harus jangan sampai ada yang terlewat. Nah, ini nanti bedanya ketika dengan sidang adjudikasi, Mas. Kalau sidang adjudikasi selain notulen ada perisalah. Nah, dalam sidang adjudikasi itu kan ada majelis sidang, yaitu para pimpinan atau komisioner di Bawaslu Kudus ya. Yeah. Dan juga dukungan sekretariat. Nah, dalam sidang adjudikasi ini staf-staf yang membantu dalam proses sidang adjudikasi ini apa saja, Bu? Iya, baik sahabat Bawaslu yang saya hormati,
Jadi kalau kita berbicara mengenai majelis sidang adjudikasi ya, kita berbicara dulu majelisnya sekilas ya. Jadi majelis sidang adjudikasi itu kan terdiri dari para pimpinan, komisioner ya. Kalau di Bawaslu Kudus ada 5, itu yang bisa menjadi majelis sidang itu paling sedikit 3 sudah boleh, atau 5-5-nya. Nah makanya itu semua divisi itu harus paham mengenai proses penyelesaian sengketa ini, karena besok kan jadi majelis sidang dipanggilnya yang mulia Mas, itu suatu hal yang wow, sangat amanah yang sangat berat di pundak kami, karena dengan sebutan itu otomatis kita harus benar-benar bisa dan memutus seadil-adilnya, dan ini dibawa sampai ke akhirat loh. Wah, abot Mas jadi majelis sidang ini. Iya. Untung bukan sekretariat ya, bukan staf. Nah, tapi teman-teman staf sekretariat kan mendampingi juga pada proses itu. Jadi saya tuh kadang gini, mungkin cerita sedikit ya, ketika melihat teman-teman yang sedang bertugas menjadi pimpinan sidang, kemudian majelis sidang, tapi tidak memakai baju yang kayak hakim ya, karena kita pakainya itu biasanya jas gitu ya, pakai jas dasi, mereka kelihatan gagah berwibawa, yang perempuan juga kelihatan wibawanya. Begitu masuk aja itu sudah auranya itu beda Mas, beda dengan ketika kita sehari-hari seperti ini mungkin ya pada saat sidang. Nah, berbicara mengenai personel sekretariat ya, personel sekretariat ini yang membantu dalam sidang adjudikasi di Perbawaslu Tata Cara Penyelesaian Sengketa itu dijelaskan paling sedikit 4 orang. Paling sedikit loh ya, paling sedikit artinya bisa lebih kalau memang diperlukan. Nah, paling sedikit 4 itu apa saja? Sekretaris, ya, tadi ada ya, mediasi ada, ini ada sekretaris, kemudian notulen tadi ada ya. Nah, ada lagi asisten majelis dan perisalah. Itu tugasnya juga sama kayak mediasi ya? Tugasnya yang notulen mungkin hampir sama. Ya, sekretaris majelis kan ada asisten majelis. Nanti kita bahas satu persatu. Nah, paling sedikit 4 ini bisa ditambah lagi. Bisa ditambah lagi ada juru sumpah, staf dokumentasi, ya, staf administrasi, tugas keamanan itu juga penting. Nah, kita akan bahas dulu yang sekretaris majelis. Nah, seperti tadi ya, mungkin bedanya kan menyiapkan BA-BA-nya Mas. Kalau tugas secara umumnya mungkin hampir sama. Membacakan tata tertib sidang adjudikasi. Kalau kita bisa melihat ya di YouTube kan banyak ya ketika bagaimana penyelesaian sidang adjudikasi, prosesnya seperti apa, itu kan di tutorial-tutorial juga banyak. Bawaslu Kabupaten juga sudah ada yang mengupload mengenai dengan tata caranya. Nah itu kan pada saat majelis hakim majelis sidang adjudikasi masuk itu kan tata tertibnya kan otomatis begitu pimpinan majelis ini masuk, kemudian kan semua berdiri ya, itu kan ada tata tertibnya, kemudian tidak boleh membawa senjata tajam, kemudian harus taat, tidak boleh membuat kerusuhan, kegaduhan, itu kan tata tertibnya ada. Ini kan hubungannya nanti dengan petugas keamanan ya, ketika yang dibacakan oleh sekretaris mengenai tata tertib ini loh. Kalau misalnya kok dalam forum sidang adjudikasi kok ada yang berbuat onar misalnya, otomatis kan dikeluarkan. Iya, karena harus patuh dengan aturannya, tata tertibnya. Kemudian pastinya membuat berita acara adjudikasi. Kemudian berita acara keterangan saksi itu dituangkan dalam PSPP 19 dan berita acara keterangan ahli. Nah, proses sidang adjudikasi itu kan ada beberapa tahap loh Mas. Ada penyampaian pokok-pokok permohonan, kemudian jawaban termohon, kemudian tanggapan pihak terkait, kemudian nanti ada pembuktian dan kesimpulan para pihak, baru putusan. Nah, ini kan menyiapkan BA-nya itu kan juga sekretariat. Nah, kalau notulen hampir sama dengan tadi, mencatat pokok pembahasan pada saat jalannya persidangan. Nah, harus mengikuti seluruh proses adjudikasi. Nah, bedanya dengan mediasi tadi apa Mas? Kalau mediasi bersifatnya tertutup. Kalau adjudikasi terbuka untuk umum, bisa ada pengunjungnya, bisa. Lah, oleh karena itu saya masih ingat ya dulu pesan pimpinan, kalau kita bisa membuat ruang sidang, maksudnya ruang sidang adjudikasi di kantor Bawaslu Kudus yang benar-benar bisa menjaga keamanan para majelis sidang misalnya, itu kan pintu masuk dan pintu keluar itu harus berbeda untuk khusus yang pimpinan sidang. Karena apa? Keselamatan para pimpinan ini yang memimpin sidang ini juga diutamakan.
Nah, bayangkan ini ada kok beberapa kejadian yang sampai pada saat sidang adjudikasi memang masa yang datang banyak gitu kan. Nah, ini juga butuh koordinasi dengan instansi terkait, pihak kepolisian yang memang mungkin kalau dirasa butuh keamanan yang berlapis, tidak hanya cukup petugas keamanan dari staf sekretariat, artinya seperti itu loh. Jadi ketika ada hal-hal yang istilahnya luar biasa, hal luar biasa ini kan misalnya ada kerusuhan atau tiba-tiba ada bencana alam dan sebagainya, itu kan juga tertuang di Perbawaslunya, ada di undang-undang ada. Nah, kemudian kita akan berbicara mengenai tugas asisten majelis sidang. Kalau asisten majelis sidang ini membantu pimpinan majelis dalam memimpin jalannya sidang adjudikasi. Membantunya dalam hal apa? Menyiapkan materi terkait opini yang disekitarkan dan menyusun rancangan dokumennya. Nah, punya perlengkapan apa saja? Ya otomatis dokumen-dokumen perundang-undangan, kemudian daftar pertanyaan ke para pihak, saksi ahli atau lembaga pemberi keterangan. Ini juga perlu disiapkan oleh asisten majelis sidang. Meskipun saya yakin bahwa teman-teman komisioner yang nantinya akan bertugas menjadi pimpinan sidang itu pasti sudah punya basic pengalaman yang luar biasa. Kan kita sudah pernah klarifikasi ya, kalau untuk proses penanganan pelanggaran itu kan sering ada pertanyaan-pertanyaan ke orang yang diklarifikasi ya. Nah, ini bedanya pada saat sidang adjudikasi otomatis akan prosesnya mungkin yang beda ya, tapi perlu menyiapkan juga. Nah, kemudian ada satu lagi tadi perisalah. Nah, kalau perisalah ini mengikuti seluruh proses adjudikasi juga, tetapi dia mencatatnya jalannya seluruh tahapan persidangan, mulai dari permohonan pemohon, jawaban termohon, jawaban pihak terkait, keterangan saksi, keterangan ahli, dan lembaga pemberi keterangan menggunakan alat bantu elektronik. Jadi direkam. Iya, direkam. Nah, video ini karena ini kan beda ya kalau dengan mediasi, kalau pas di dokumentasi itu kan untuk internal. Nah, kalau ini kan memang bisa terbuka untuk umum, maka memang ini juga perlu dibuat juga. Artinya kita untuk internal kita juga perlu, dan ketika memang dipublikasikan juga harus ada. Nah, seperti itu Mas. Untuk selanjutnya Bu Eni yang terkait staf administrasi, staf dokumentasi, dan juga disebutkan juru sumpah. Iya. Tugasnya kalau boleh tahu itu apa saja Bu? Iya, jadi tadi kan disebutkan bahwa paling sedikit 4 orang ya, kalau di Perbawaslunya menyebutkan itu. Jadi 4 orang tadi kan ada sekretaris, asisten majelis, kemudian notulen dan perisalah. Kemudian bisa juga ditambahi yang penting juga ini tadi petugas keamanan sebelum kemudian staf administrasi, staf dokumentasi, dan juru sumpah. Saya ke petugas keamanan dulu. Tadi kan sudah sekilas ya, mengatur keamanan dan sebagainya ya, termasuk mengatur ketertiban pengunjung baik di dalam maupun di luar ruangan. Nah, ini kan juga penting Mas. Pengunjung yang hadir ini kan harus mematuhi tata tertib. Nah, kalau saat pandemi mungkin sidangnya bisa lewat daring ya, tapi kalau pas tidak pandemi kan bisa jadi pengunjung yang datang kan banyak sekali ya, masanya aja. Kemudian petugas keamanan juga menjalankan perintah majelis adjudikasi untuk mengeluarkan pengunjung tadi loh bila ada yang berbuat rusuh atau onar. Jadi kira-kira petugas keamanannya ini kalau satu mungkin ya kurang Mas. Iya. Makanya kalau kita lihat personel di Bawaslu Kabupaten Kudus itu kan stafnya yang PPN hanya 9, tenaga pendukungnya 3. Nah, makanya itu ketika kemarin simulasi penyelesaian sengketa kan mungkin ada yang bertugas rangkap pada saat simulasi lah. Semoga besok pada saat pelaksanaannya tetap bisa menjalankan tugas ini. Nah, kemudian memastikan pengunjung tidak membawa senjata tajam itu juga tugas dari petugas keamanan. Dan memastikan semua tata tertib ini dilaksanakan. Nah, itu ya. Kemudian kalau staf administrasi ini tugasnya menyediakan daftar hadir. Para pihak kan datang, otomatis kan mengisi daftar hadir. Nah, staf administrasi memastikan bahwa yang datang ini sudah mengisi daftar hadir. Perlengkapannya pastinya ya buku presentasi atau daftar hadir. Nah, selanjutnya untuk yang staf dokumentasi, tugasnya tadi merekam video jalannya proses sidang adjudikasi. Nah, meskipun tadi sudah ada notulen ya, sudah ada perisalah, ini juga bisa ada staf dokumentasi yang khusus merekam video jalannya proses sidang adjudikasi dan menyimpan hasil rekaman itu.
Jadi mungkin disiarkan secara live. Bisa. Nah, kayak gitu juga bisa. Nah, disiarkan secara live. Iya. Masa yang datang. Iya, itu kayak dulu ya yang di Bawaslu Kabupaten Purworejo juga seperti itu. Jadi perlengkapannya ya otomatis alat perekam, bisa kamera atau video. Nah, selanjutnya yang juru sumpah. Nah, juru sumpah ini kan artinya kan gini, pada saat pelaksanaan sidang adjudikasi itu kan kenapa harus ada juru sumpah? Kenapa harus disumpah dulu kan gitu loh. Artinya kan kalau kita lihat sumpah itu kan sakral sekali Mas. Jadi yang disumpah itu kan harus benar-benar jujur, intinya itu loh. Saksi. Saksi atau ahli, kemudian nah artinya kan dari saksi yang diberikan benar fakta yang ada, apa yang didengar, apa yang dia lihat. Jadi memang diperlukan ini tadi juru sumpah. Jadi artinya secara garis besar bahwa memang untuk penyelesaian sengketa proses pemilu tidak hanya butuh kesiapan dari pimpinan atau komisioner yang bertugas sebagai majelis sidang, tetapi dukungan sekretariat ini sangat diperlukan demi kelancaran jalannya proses sidang adjudikasi maupun dari awal ketika mulai dari pemohon datang menyampaikan berkas permohonan. Nah, seperti itu. Oleh karena itu, ketika staf-staf sekretariat ini sudah tahu dia akan berperan menjadi apa pada saat besok pelaksanaan pemilu 2024, semoga semua lancar. Terima kasih Bu Eni. Terakhir ya untuk tema kali ini dukungan sekretariat dalam proses penyelesaian sengketa proses pemilu PSPP. Ada closing statement yang disampaikan Bu Eni? Iya, terima kasih Mas Fauzi. Closing statement dari saya kepada sahabat Bawaslu dimanapun berada, terkhusus kami sampaikan aturkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dan Heru. Mohon maaf kalau misalnya saya ada salah-salah dalam menyampaikan, tapi insya Allah saya sudah mempelajari ini semua, semoga bermanfaat. Juga kepada teman-teman yang saat ini mungkin masih dalam keadaan sakit karena masa pandemi, semoga segera sembuh. Terkait dengan tema kita kali ini, dukungan sekretariat dalam proses penyelesaian sengketa proses pemilu, semoga apa yang kami sampaikan tadi bermanfaat, bisa sebagai acuan oleh siapa saja, tidak hanya kepada peserta pemilu, tetapi masyarakat di luar sana juga perlu tahu. Ini sebagai langkah pendidikan politik by daring dari Bawaslu Kabupaten Kudus agar semakin memobilisasikan nilai-nilai tidak hanya kepengawasan tetapi juga informasi-informasi yang berkaitan ketika besok terjadi penyelesaian sengketa proses pemilu. Jadi semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat, dan pastinya Mas tetap nantikan podcast selanjutnya ya, karena nanti pastinya para pimpinan Bawaslu Kudus juga akan hadir untuk menyampaikan terkait penyelesaian sengketa proses pemilu ini. Si Jiloro telu tutup jendelane.